Nan kuliah kundi, nan merah sago, nan beak budi, nan indah baso. Tapi sebagian orang kadang bahasanya nggak indah. Bahasanya lunak tapi memvonis. Ya, kalau arti yang tadi dari dan kuliah kundi ini adalah kualitas manusia tidak diukur dari apa yang ditanyakan, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan pertanyaannya harusnya indah. Allah SWT berfirman, nih kita pakai dalil nakli, Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Kemudian kita topang dengan hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, aulia smooth atau diam. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi saya perhatikan yang menyakitkan itu sering bukan kata-kata kasar, tapi kata yang tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, lokus dan tempusnya, dan tidak pada kondisi yang ideal. Oke. Itu kritikan untuk oknum ya, sebagian orang kampung. Kemudian biar adil, kritik untuk perantau ada juga. Subjudulnya adalah antara kebutuhan diakui dan godaan pencitraan. Namun berhenti di sini saja tidak cukup adil. Kita berhenti kritik orang kampungnya tidak adil juga. Perantau juga tidak luput dari kritik. Saya lihat sebagian perantau pulang dengan membawa kebutuhan untuk diakui. Kadang memang dari segi orang rantaunya minta-minta dinilai gitu. Saya perhatikan juga ini melahirkan fenomena halus. Pulang bukan lagi untuk kembali untuk melihat sanak saudara, melihat orang tua kalau masih hidup, menziarahi kuburannya kalau sudah meninggal dunia, tapi untuk flexing. Dalam kajian sosiologi modern, ini berarti berkaitan dengan impression management. Impression itu mengekspresikan diri. Bagaimana seorang mengatur citra dirinya di depan orang lain. Adat kita sudah mengingatkan padi sebenarnya makin berisi itu harus makin tunduk. Kemudian juga Quran Surah Al-Hadid, ketahuilah kehidupan dunia hanyalah la'ibun, permainan. Jangan saling berbangga. Jadi saya perhatikan sebagian perantau takut terlihat gagal, tidak natural, tidak mau menampilkan apa adanya, sehingga memilih terlihat berhasil. Ini yang kita kritik ya. Tapi kalau memang dia sudah mencapai tahap tertentu, memang sudah di apa ya, di garis makan paek istilah tulah samina, ya tidak masalah sebenarnya. Yang kita kritik ini yang memaksa-maksakan, yang mesti kredit mobil untuk pulang kampung, kredit Honda untuk pulang kampung. Itu yang tidak natural, ini yang kita kritik. Padahal kejujuran itu selalu memberikan kenyamanan dan juga selalu menenangkan. Bagaimana caranya? Anda paksakan, udah uni Pak Ibu paksakan memakai secara flexing pulang kampung, nanti didera hutang yang berlarut-larut dan yang kartu yang lama kayak gitu. Jadi kita anggap ini ketegangan dua arah, kampung menekan, perantau menutupi. Ini yang kita coba, mohon maaf, kita bongkar melalui tulisan. Kampung menekan, perantau menutupi. Saya lihat ini bukan konflik fisik ya, tapi lingkaran sosial yang beradu secara tidak signifikan. Yang satu melukai dengan pertanyaan, yang satunya lagi melindungi diri dengan pencitraan. Ini kita bicara dua orang yang tidak ideal ya. Orang kampung oknum yang melukai dengan pertanyaan, orang rantau yang melindungi diri dengan flexing, tidak apa adanya. Dalam jangka panjang, ini menjadikan relasi sosial yang tidak autentik, tidak asli, tidak natural. Hubungan yang tampak hangat di permukaan saja, tapi rapuh di dalam. Dan lebaran kehilangan maknanya. Kemudian ini ada sebagai mistarnya atau tolok ukur yang idealnya ada sebenarnya. Ini dia. Adat Minangkabau itu menekankan raso jo pareso sebagai koreksi sosial. Raso jo pareso, rasa dan perasaan misalnya, ini bukan sekedar konsep adat, tetapi mekanisme etika sosial. Kira-kira raso itu empati, sebuah empati. Pareso itu evaluasi diri, pareso diri, periksa diri. Karena adat sudah berkata kalau berlaku hukum raso pareso, maka akan terjadi ada barek sama ripiku, ringan sama jinjiang. Bukan saling menilai, tapi saling menanggung. Kalau yang terjadi, yang menilai ini salah nilai, yang dinilai menutupi yang realitanya, barek sama ripiku, ringan sama jinjiang ini akan susah terwujud. Tapi kalau sudah berjujur-jujur apa adanya, ya baru bisa ini tercipta. Ada juga yang begini. Ini mohon maaf lagi nih. Terlalu banyak saya maaf di video ini ya. Kadang orang ini benar mampu sebenarnya perantau ini. Dia harusnya sudah selayaknya berbagi ke sanak saudaranya, ke orang kampungnya, ke anak yatim yang memerlukan terutama. Tapi dia melakukan yang sebaliknya. Apa pakai baju biasa-biasa, pakai gaya biasa-biasa. Agar apa? Agar orang tidak minta. Ya ini kalau dalam bahasa ini mafhum mukhalafah namanya.
Dia berusaha memahami dirinya oleh orang lain yang sebaliknya. Padahal dia mampu. Kalau itu sebabnya apa? Mudah ditebak ya. CK itu penyebabnya. Pilih sempilik kariang, jaguang. Jadi hal yang seperti ini juga terjadi ya. Yang namanya manusia tentu banyak banyak modelnya. Orang seperti ini juga tidak natural, tidak apa adanya. Yang dia mampu berlagak tidak mampu, biar tidak diminta. Biar tidak diminta-minta kerajo lah, atau minta pitil, atau minta zakat lah. Kemudian sebaliknya orang yang tidak mampu sebenarnya berlagak sok mampu. Nah, ini yang pokoknya kita gaskan dalam tulisan semuanya. Kemudian ini ada subbab yang saya buat khusus untuk yang tidak bisa pulang. Nih, saya amati. Ini hal yang sunyi, ini hal yang dalam, tapi harus saya sampaikan. Perantau yang tidak pulang, tidak ada suara takbir di kampung secara langsung, tidak ada pelukan orang tua, tidak ada rumah lama dilihat dalam mata kepalanya, hanya kamar kecil di kota orang yang bagi kos ya, hanya rumah kecil yang bagi kontrakan, atau memang sudah berumah sendiri tapi dia nama rantau orang lah. Saya mau gambarkan itu. Jadi saya perhatikan hanya kamar kecil di kota orang dan layar handphone sebagai pengganti tatap muka, mungkin video call dan lain sebagainya. Saya perhatikan juga di malam takbiran mereka diam lebih lama, sunyi dia. Karena rindu yang tak tersalurkan, tidak jadi pulang kampung. Sering berubah menjadi kesunyian yang mendalam. Ini saya bawakan hadis dari Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Maka untukmu, udah uni Bapak Ibu yang tidak pulang, tenanglah. Rindumu tidak sia-sia. Air matamu jika menangis gara-gara tidak pulang, ya bukan tidak berarti, karena Allah tahu kamu atau Bapak Ibu sebenarnya ingin pulang, tapi apalah daya. Lain nak manjuluk penggalan tidak sampai. Ya tentu fasabrun jamil. Itu sabar ya. Mudah-mudahan tahun depan panjang umur sehat badan bisa juga lah Bapak Ibu pulang ya. Tapi melalui tulisan saya menunjukkan empati. Kita tidak baca penyebabnya entah karena memang sibuk, entah memang karena pekerjaan, entah memang karena tidak ada uang piti untuk pulang. Ya sabar. Mudah-mudahan tahun depan bisa pulang kampung. Kemudian mengembalikan mana pulang. Untuk orang kampung, bertanyalah dengan hati, bukan standar yang dipakai terus-menerus. Maksudnya alam sudah berubah, tapi standarnya itu aja dipakai. Orang kampung mesti berhasil. Jangan. Terimalah tanpa mengukur, jadilah tempat pulang, bukan tempat diuji. Seyogianya, coba kita sebagai orang kampung, saya juga orang kampung. Kalau ada perantau yang pulang, kita usahakan tempatkan diri kita memang sebagai tempat pulang oleh orang kampung, oleh orang rantau. Bukan sebagai tempat untuk menguji-uji, untuk pahamlah Bapak Ibu saya maksud. Kemudian untuk perantau juga, tidak perlu terlihat berhasil, apa adanya aja, natural saja. Jangan dipaksa-paksakan. Tidak perlu menutupi kalau memang ada luka, kalau memang sedang bangkrut, kalau memang sedang jatuh tapai, apa adanya saja, tidak masalah. Dan kalau sempat juga nggak pulang gara-gara nggak ada PT, nggak ada. Sebenarnya kalau sekedar pulang, kemudian berapa hari di kampung, kemudian kembali lagi ke rantau, itu sebenarnya bisa, sebagian besarnya bisa. Tapi ada juga sebagiannya terbawa oleh perasaan tadi ya, takut dinilai. Jadi intinya pulanglah sebagai diri sendiri, bawa anak istri ke bagian sudah berkeluarga. Kemudian untuk keduanya, perantau dan orang kampung, hidupkan kembali raso Jopareso, jadikanlah lebaran sebagai ruang aman, ruang safety untuk kita saling berbagi ya, kunjung mengunjungi, menjalin silaturahmi. Saya tidak mengajarkan orang, maksudnya tidak mengajar-ngajari, saya hanya mengingatkan ya, ibaratnya pasal jalan dapat tampuan, lancai kaji dapat ulang, mengingat-ingatkan sebenarnya. Penguatan sosial, adat dan akidah, ini subjudul selanjutnya. Semua yang telah kita bahas sebelumnya membawa kita pada satu titik penting yang sering luput dibicarakan secara jujur, bahwa rantau tidak hanya melahirkan yang tertatih, tetapi juga melahirkan yang berhasil. Atau sebaliknya, dan rantau tidak hanya melahirkan yang berhasil, tapi ada juga yang melahirkan tertatih-tatih. Apalagi dengan perubahan zaman modern sekarang. Dan untuk yang berhasil ini, ada tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar pulang dengan hasil. Perantau yang berhasil, jangan sekadar pulang, tapi pulanglah dengan makna. Ya, saya lihat ada perantau yang Allah lapangkan rezekinya, Allah tinggikan pangkatnya, Allah mudahkan dia dapat PT. Ada yang pulang dengan kendaraan bagus, oto rancak, pakaian rapi, usaha berkembang. Ini nikmat, ini karunia. Ini karunia Allah ya. Tapi dalam struktur nilai Minangkabau dan Islam, nikmat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa amanah. Dalam harta Bapak Ibu itu ada hak orang lain, itu aja yang saya maksud. Di sini letak ujian berikutnya. Apakah keberhasilan itu berhenti pada diri saja atau mengalir pada orang kampung? Adat kita sudah lama mengajarkan, hidup sendiri, matilah sendiri. Jangan hidup sendiri, mati sendiri. Hidup surang, mati surang. Dah, jangan. Tapi hiduplah dengan sosial. Dan dalam Islam prinsip ini jauh lebih tegas.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang bermanfaat pada orang lain. Jadi berbagilah ketika yang punya lapang rezeki tadi untuk perantau yang berhasil ya. Saya lihat jangan hanya pulang membawa cerita sukses, jangan hanya menampilkan hasil dengan otorancak dan lain, tapi berbagilah. Ini tidak paksaan. Terutama yang wajib tentunya zakat tentu wajib. Terutamanya kepada siapa? Dun sana, keluarga yang mungkin dalam kekurangan. Mohon maaf, ini saya agak bertegas dalam hal ini. Ada juga orang, dia berbaginya mau, tapi berbaginya ke orang lain. Kalau membantu itu ketika rame, bantu surau, musaji, dan lain, suaranya besar, namanya tertulis. Ini tidak salah sebenarnya. Sedekah dengan jahar atau terang-terang itu memang boleh. Tapi melupakan keluarga. Dun sana, sangkui, nyomangkui, bako, baki, ipa, bisan. Itu yang saya tekankan. Dalilnya banyak tentang ini. Kalau nak menolong itu tolong keluarga dulu. Kemudian anak yatim. Ya, yatim udah jelas ya, nggak usah kita urai panjang. Fakir miskin, orang tua yang sudah lemah, generasi muda yang butuh arah. Ini saya agak hati-hati ya. Kalau sifatnya usahawan, kalau tidak mungkin ya membawa misalkan karyawan atau anggota untuk bekerja tempat kita, tidak usah paksakan. Kalau nyamannya memang dengan orang lain, untuk maksudnya tidak bisa kalau keluarga, itu nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Kadang-kadang, tapi kalau bisa ya, itu lebih baik sebenarnya. Tapi menjaganya juga sari-sari murah lah kira-kira begitu. Saya perhatikan juga beberapa pengusaha Minang, ada yang kalau soal bantu dia oke, soal zakat dia oke. Tapi kalau soal minta kerajo kayaknya, dia nggak mau. Dan kita nggak bisa salahkan itu. Why? Ya mungkin dia punya perhitungan tertentu. Nanti kalau dipaksakan bekerja dengan dia, dan namanya hidup lah, abi gali dek gali tia, abi biso dek biaso. Apalagi dalam satu tempat. Beda kalau dibukakan cabang tuh mungkin beda. Ya ini fakta-fakta sosial dalam ranah rantau yang saya sampaikan. Jadi intinya yang berhasil coba membantu, tapi membantu ini kalau bisa, saya tidak maksakan. Kalau bisa ya bantulah dengan memberikan opportunity. Ini yang lebih baik. Bukan memberikan ikannya, tapi berikan pancingnya. Tapi ini tetap ada standar risikonya ya. Jangan gara-gara lah manggale bersama, karajo bersama, gara-gara itu rusak hubungan di sana. Dan ini mohon maaf ada terjadi ya. Tapi kalau nyamannya dengan orang lain ya orang lain aja nggak apa-apa, nggak ada kewajiban. Tapi membantu ketika berhasil diwajibkan untuk yang keluarga dekat dulu, jangan orang lain dulu. Orang lain boleh, tapi setelah keluarga kita perhatikan. Oke? Nah, jangan sampai pulang pakai pakaian mahal atau rancak, tapi sekitar rumahnya, bahkan sananya, ada yang tidak bisa beli baju rayo. Ini sekedar contoh aja. Kemudian, saya perhatikan juga, yang membuat kampung itu hidup bukan hanya bangunan, tapi aliran dana, kebaikan dari orang rantau, ya untuk surau, untuk apalah semua. Kemudian jangan lepas dari akar dan syarat sekarang. Sekarang ini untuk yang sudah balik ke rantau. Ini pesan melalui tulisan. Sekarang bagian paling penting, dan ini harus sampaikan dengan tegas. Minangkabau tentu punya falsafah, adat, seni syarat seni kitabullah. Ini bukan sekadar slogan, tapi fondasi identitas. Saya lihat sebagian perantau berhasil secara dunia, tetapi sebagiannya ada yang mulai longgar dalam terutama agama. Dan ini bahaya. Karena dalam Islam ukuran keberhasilan bukan pada harta, jabatan, apalagi pencapaian dunia, tapi pada akidah dan amal. Dan yang dinilai adalah amal pribadi ya. Artinya apa? Kalau engkau berhasil dunia, udah ambo, bapak ambo, tapi gagal menjaga agama, itu bukan keberhasilan. Saya ulang, kalau berhasil dunia, piti banyak, otorancak, tapi tidak sembahyang, gagal dalam agama, mohon maaf, secara penilaian agama, itu bukan berhasil dah, Pak. Kemudian saya sampaikan pesan mungkin agak tajam. Saya perhatikan tantangan semakin besar ya di hidup di rantau, hidup di kota dan lain sebagainya. Tetapi menjaga generasi anak-anak kemenakan sehingga banyak anak-anak kita yang tidak lagi paham adat Minang, tidak lagi fasih bahasa kampung, bahkan mulai jauh dari agama. Kalau sekedar bahasa bisalah toleransi. Tapi kalau sampai jauh dari agama ini bahaya. Ini bukan masalah kecil, ini krisis identitas. Maka kalau anak kemenakan kita tidak kenal agama, kita yang ditanya nanti Pak. Kalau tidak kenal dengan adat, takutnya salah nanti, salah kakok, salah awai. Atau contoh nyata, tidak kenal sholat. Itu pertanggungjawabannya tentu besar. Jadi apalagi sampai kehilangan arah, tidak tahu adat sopan santun. Oke, khusus peringatan sholat sudah saya sampaikan ya. Jadi intinya jangan tinggal sembahyang karena pangkat tinggi, tidak ada gunanya kalau tidak sembahyang. Harta banyak, tidak ada nilainya kalau tidak sujud. Dihormati manusia, tidak berarti apa-apa kalau putus hubungan dengan Allah, tidak sembahyang. Tidak sembahyang parah. Ada orang, jangan ke orang rantau. Orang kampung aja tidak banyak, tidak sembahyang. Ada yang tidak sholat Jumat bahkan. Wah, itu berani sekali. Risiko tinggi itu. Kemudian ini mengembalikan arah ya.
Islam tidak melarang kita sukses, tidak melarang kita kaya. Minang tidak melarang kita berkembang, tapi Islam dan Minang menegaskan jangan sampai dunia naik, agama turun. Idui baraka, bauku aja bajangko, idui baraka, mati baiman. Itu hendaknya. Penutup, perantau itu memang tidak sama. Ada yang balik ke rantau lagi, ada yang kuat berjalan, masih kuat berjalan menapaki hidup di rantau, ada juga yang pulang habis. Bagi yang pulang habis, tolong berikan empati. Jangan dihakimi dengan kata-kata. Dan sesuai judul, jangan menghakimi ini, sebenarnya butuh satu tulisan khusus. Nantilah kan usaha saya buat. Kalau ada perantau kita yang pulang kampung, yang pulang Habi ini mau pakai bahasa jatuh tapai ya silakan. Haknya tolong diberikan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya kalau ada hak dia secara agama, peninggalan orang tua dia, yang tanah balian orang tua berarti pusaka rendah, berikan haknya. Jangan sampai diambil hak orang lain. Kalau ada hak dia yang memang menurut uku aja jangko, patuinya adalah jatuhnya kepada dia sebagai di jalur adat, berarti pusaka tinggi, berikan haknya. Jangan sampai diganggu-ganggu hak orang lain. Ini pesan tidak menekan, tapi saya sampaikan apa adanya. Mudah-mudahan soal hak ini suatu saat bisa saya buatkan tulisan khususnya. Untuk saudara-saudara Rambo, Bapak Ibu yang dirantau, mohon maaf saya tidak tujuan untuk tujuan untuk mengajang-ajari, bukan. Umur saya belum daras dan Puak Pinang, umur tahun jagoan. Tapi saya berbicara apa yang saya tahu. Kalau tidak setuju ya kita boleh argumentatif ya. Ini terus saya sampaikan di tulisan karena video ini bukan berdiri sendiri. Dia ada poster sebelumnya dan dia ada tulisan sebelumnya. Boleh dilihat di media sosial saya begitu ya. Di tujuan saya baik untuk yang dirantau, ya pegang agama, peganglah adat kita, lakukan yang minimal yang wajib saja untuk urusan agama dan tentu juga urusan adat, penonton adat dan lain dijaga juga, termasuk juga kepada anak keturunan, anak kemenakan. Yang selanjutnya bagi orang rantau, berikanlah penilaian yang baik ya. Saya berkali-kali bilang, ini bukan mengeneral, tapi ada sebagian oknum yang inilah objek tulisan kita. Jangan menilai orang seperti penilaian lama perantau pulang berhasil. Kadang dia pulang ingin melepas rindu, ingin mencari kuburan mandenya, apanya, ayahnya. Lalu kita hakimi dia dengan kata-kata, pertanyaan yang terlihatnya lembut tapi kadang menusuk ke hatinya. Orang kan punya perasaan. Maka dengan jalan raso di bawah naik, pareso di bawah turun, mudah-mudahan ya ini tidak jadi hal-hal yang negatif, tapi terjadi hal-hal yang positif. Mangko bisa terjadi barek samo di piku dengan samo di jinjiang. Ada satu pepatah yang saya lupa awalnya ini, anak di pangku kemenakan di bimbiang, tim puruang lenggang lenggokkan. Nah, apa itu lupa saya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.